manakala masuk tanggal 10 di dalam bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala membuka, Allah membongkar, Allah membedah. Apa yang dibedah? Sumber mata air Zam-Zam. Ada 15 hal yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi, seorang ahli hadis nih. Seorang ahli hadis, seorang muhaddis yang bermadzhab Imam Hambali, di dalam kitabnya yang disebut dengan kitab Al-Majalis menjelaskan ada 15 keutamaan, 15 manfaat yang harus kita lakukan di dalam bulan Muharram. Semua isi 15 tersebut ngajarin kita untuk berbuat baik, datengin saudara kita, ngasih makan, ngasih bukaan orang yang lagi puasa, ngasih infak kepada para fakir miskin, nolong orang, bantu orang. Pokoknya isinya semua berbuat kebaikan, suruh silaturahmi tuh di dalam bulan Muharram nih. Namun kalau saya jelaskan 15 kebanyakan dah. 3 yang ingin saya jelaskan. Selain puasa tadi ada 3 hal yang harus menjadi catatan yang harus kita lakukan di dalam bulan Muharram ini. Kalau silaturahmi mungkin bisa, kalau infak ya mungkin bisa walaupun nggak gede kan begitu. Kemudian kita menghormati, mendoakan orang tua mungkin juga bisa dah kayak seperti itu mah ya. Berbuat baik dah semuanya pasti bisa. Namun 3 hal ini paling saya tekankan. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi untuk kita. Apa yang pertama dijelaskan oleh beliau bahwa dari 15 hal tersebut yang bagi antagsila yaum Asyura. Begitu masuk yaum Asyura, begitu masuk tanggal 10 bulan Muharram, seyogyanya seharusnya kamu mandi ketika masuk tanggal 10 Muharram. Selasa ya tanggal 10 ya. Senin sore masuk ke Selasa atau Selasa paginya mau sholat subuh, boleh dah. Begitu masuk yaum Asyura kalian itu harus mandi. Kenapa kok disuruh mandi kita? Mandinya bukan mandi kayak biasa, enggak. Mandinya kayak mandi kayak orang-orang mandi janabah lah, semua kepala dibasahin. Ya mandi kayak bersih lah mandi. Kenapa dijelaskan dalam sebuah athar diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menjelaskan, maka waqad dzukira anna Allah ta'ala yakhriqu fi tilkal laiti zamzama ila sairil miyah, bahwa manakala masuk tanggal 10 di dalam bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala membuka, Allah membongkar, Allah membedah. Apa yang dibedah? Sumber mata air Zam-Zam. Nih, sumber mata air Zam-Zam Allah buka, Allah bedah, dialirkan seluruh air yang ada di permukaan dunia ini. Malam 10 di dalam bulan Muharram nih. Begitu tanggal 10 itu air Zam-Zam, sumber mata air yang keluar dari dasar tanah tersebut oleh Allah dibuka celahnya, dialirkan ke seluruh air yang ada di dunia ini. Maka dijelaskan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, dijelaskan bahwa famani gtasala yauma idzin amina minal maradi fi jami'is sanati, siapa yang mandi pada tanggal 10 Muharram tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan, memberi kesehatan minal maradi, dari berbagai macam penyakit fi jami'is sanah dalam setahun ke depan tersebut. Tuh. Kita punya penyakit apa nih? Penyakit gatal, penyakit kusta, penyakit panu, penyakit yang susah obatnya. Bagaimana biar kita sembuh? Tabarrukan kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, mandi tanggal 10 Muharram. Jam berapa? Pokoknya masuk malam Muharram. Habis asar kita mandi, persiapan. Paginya juga subuh tuh kita mau sholat subuh mandi. Baiknya memang bagusnya subuh. Kenapa? Kalau habis asar kan belum masuk. Dijelaskan di sini fitil kelai, pada malam itu, maksudnya begitu malam itu air Zam-Zam dibongkar, dibedah oleh Allah Ta'ala, dialirkan ke seluruh permukaan bumi. Nah berarti malam itu air ngalir. Kita bagusnya baiknya kapan mandi? Bagusnya baiknya mau sholat subuh. Tuh. Ada niatnya nggak? Ada niat khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah,
niat dalam diri, yakin apa yang disampaikan oleh Imam Ali. Kenapa saya bilang kudu yakin? Dijelaskan oleh baginda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin al-mahdiyyin. Kalian itu harus ikut sama sunnahku, berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafar rasyidin. Ya, siapa khulafar rasyidin itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abdu ilaiha. Tuh, gigit tuh. Maksudnya apa? Apa yang disampaikan oleh mereka pegang. Hijriyah kan yang menyampaikan, yang buat tanggal 1 Muharram ini yang ada kalender Islam kan Khalifah Umar bin Khattab. Ada sholat tarawih berjamaah Khalifah Umar bin Khattab. Termasuk salah satunya mandi nih di tanggal 10 Muharram biar kita terbebas dari penyakit. Udah, kita yakin seyakin-yakinnya bismillah ya Allah. Moga-moga hilang. Subuh. Tanggal 10-nya aja, bagusnya kapan? Subuhnya. Pokoknya hari Selasa pagi lah intinya. Mau jam 12 malam, ya silahkan dah mau jam 12 malam. Jam 4. Oh, itu emang udah sehat bener tuh kalau jam 4 seger tuh kan, bangun tidur tuh jam 4 mandi dah sebelum kita ke masjid. Mandinya kayak mandi orang habis hubungan badan sama bini gitu kan, sampo gitu kan. Pokoknya bebersih niat bahwa ya Allah mudah-mudahan bisa menyembuhkan penyakit selama setahun ke depan biar kita sehat walafiat gitu. Dasarnya ada siapa menyampaikan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dosa nggak mandi? Nggak dosa. Mandi dosa nggak? Nggak dosa juga. Ya silakan mau mandi mau kagak silakan urusan kamu. Kamu mau aman nggak? Mau selamat nggak? Kan begitu bahasanya. Udah dikasih tahu begini mau nggak mau mandi mau kagak kan begitu. Saya mah hanya menyampaikan. Artinya ada sebuah solusi. Satu tuh. Makanya saya bilang 3 aja yang saya tekankan sangat penting. Kemudian yang kedua adalah, karena kalau saya banyak ngomong banyak salah nanti ya. Udah malam juga nih. Yang kedua apa? Ayyam sahara saliyatimi. Kita disuruh ngusap kepala anak yatim. Tanggal 10. Kalau bulan lain Rasulullah mengagungkan, menjaga, merawat anak-anak yatim, begitu tanggal 10 Muharram Rasulullah lebih daripada tanggal atau bulan biasanya. Makanya ada istilah lebaran anak yatim. Tuh, bulan Muharram, yuk bulan Muharram nih ada lebaran anak yatim. Maksudnya begitu. Kenapa? Saking kita harus kok menyantuni anak yatim. Maka bahasa di sini istilahnya ngusap bukan hanya ngusap doang. Tetangga ada anak yatim dipanggil, tong sini tong, kita usap doang kepalanya. Melotot bocah nih, pasti melotot ya enggak? Ini Pak, ngapain usap kepala saya gitu kan? Ini bapak nggak waras apa ya? Tiba-tiba ngusap kepala saya gitu kan. Maksudnya ngusap itu bukan hanya ngusap doang, kita kasih apa nih yang kita bagi, ibunya kita bagi, kita kasih. Maka bahasa ngasih begini bukan kita kumpulin anak yatim 1 RT 1 RW gitu, kumpulin di rumah saya gitu kan. Ngasihnya sih nggak seberapa gitu kan, cuma istilahnya mohon maaf misalkan 15.000 doang. Apakah nggak disumpahin sama anak yatim? Udah lama-lama capek-capek jalan dari sono jauh, amplop 15.000 ngeselin banget nih gitu kan. Kadang-kadang malah bukan doain malah ngegerunak. Kalau kita ngasih bahasa sederhananya semampu kita, nggak usah lah kita ngundang-ngundang ngumpulin anak yatim. Kita punya duit 50.000, anak yatim samping saya nih banyak nih, ada 5, yaudah deh kasih saya 10.000 gitu kan. Nggak usah ngumpulin, datangin anak yatimnya. Tong nih sini buat jajan ya, doain bapak biar sehat selalu gitu, kita usap gitu. Kan anak juga seneng coba tiba-tiba dikasih. Beda halnya dikumpulin, diceramahin, ada acara macam-macam, kasih amplopnya 10.000. Apakah nggak dongkol istilahnya? Kan begitu, sederhananya begitu. Beda halnya kita datangin anak yatim, tong sini, nih buat kamu buat beli es, kan seneng. Beda dengan istilahnya dikumpulin tadi, bener nggak? Datang, nggak usah ngundang-undang dah. Namanya orang sedekah beramal mah nggak usah pengen pamer. Banyak kan, iya kalau duitnya banyak sih ngundang ya bagus gitu kan. Isi amplopnya gede 100.000, 200 gitu kan. Bila perlu sejuta dikasih tuh anak yatim kan. Kalau duitnya banyak.
Kalau kita duitnya cuma seadanya, tapi kita pengen nyantunin anak yatim, udah caranya gitu aja, datengin kita ke rumah anak yatim, tong sini kasih duit 15.000, 20.000, 10.000 semampu kita. Karena istilah sedekah bukan besar kecilnya yang dilihat oleh Allah Ta'ala, keikhlasan yang diberikan oleh kita. Tuh. Ada orang ngasihnya satu orang 500.000, tapi pengen pamer, pengen dilihat. Nggak ada apa-apanya Pak, nol di mata Allah. Walaupun nilainya gede, seorang 500.000, tapi pengen pamer, pengen dilihat tuh. Bapak itu tuh, Bapak Narya, pamer banget tuh. Yang tuh anak yatim 500.000 gitu kan, niatnya misal. Padahal yang utama adalah ya kita datang saja anak yatim, kita cari, kita usap kepala. Karena dijelaskan oleh baginda Nabi, man masarah yatim, siapa yang ngusap kepala anak yatim, lam yamassahu illa lillah, dia nggak ngusap kecuali karena Allah. Tuh, bukan pengen dipuji, dipandang, kemudian pengen di apa bahasanya ya, di alam ya Pak. Dipuji lah, dipuji-puji manusia, bukan, tapi karena Allah Ta'ala dia datangin, diusap kepalanya. Likulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduhu asra hasanatin. Maka begitu ngusap tangan kita lewat ke kepala anak yatim itu, setiap satu helai rambut yang kita usap bernilai 10 kebaikan buat kita. Berapa rambut yang nempel di kepala anak yatim, tinggal ngitung, kalikan 10. Modalnya duit 10.000. Kecil nggak? Kecil tuh. Ya. Kalau bisa mah jangan 10.000 juga, gedein dikit lah gitu kan kalau kita ada rezeki. Kalau ada rezeki ya, kalau pas-pasan ya silakanlah berapapun seikhlasnya. Ya. Waman ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu, siapa yang berbuat baik kepada yatim laki-laki ke yatim perempuan ke yang ada di sekitar dia. Jadi bukan hanya pas saat tanggal 10 doang, di luar tanggal 10 Muharram, di luar bulan Muharram tiap hari tuh mau sekolah kita punya duit, kita kasih jajan walaupun nggak banyak, goceng tiap hari kita kasih, tong nih buat jajan sekolah. Karena masih SD misal kita kasih duit gitu kan. Dia berbuat baik kepada anak yatim, kita ada rezeki punya beli jeruk sekilo, kita bagi bangsa 3 atau 2 biji ke anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim. Maka kata baginda Nabi, kuntu ana wa huwa kahataini fil jannah. Nanti aku sama dia tuh yang nyantunin anak yatim akan berada seperti 2 jari ini, kata baginda Nabi sambil nunjukin jari tengah sama jari telunjuk tuh deket. Berarti nanti kita udah jelas kalau nyantunin anak yatim bertetangga dengan baginda Nabi. Kalau udah bertetangga dengan baginda Nabi, berarti kita posisinya ada di surga. Tuh, yang nyantunin anak yatim. Insya Allah. Gak usah banyak-banyak, saya bilang tadi dah. Seikhlasnya yang semampu kita deh. Goceng nggak apa-apa. Ya sedekah kok nawar ya. Ya. Bahkan itu menyantuni anak yatim, kita ngasih makan para fakir miskin adalah salah satu obat daripada kerasnya hati kita. Mungkin hati kita ini keras, berbuat maksiat mulu, susah ngedengerin orang, susah ikut ngaji, mau sholat malas mulu bawaannya. Salah satu solusinya dikata baginda Nabi, ketika ada orang yang ngadu, ya Rasulullah, ada orang yang datang ke baginda Nabi, ngadu ke baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, hati saya ini keras nih, bagaimana nih biar saya nih sama sholat kagak males, sama sedekah saya ini nggak pelit, sama bantu orang pengennya bantu mulu, bagaimana biar hati saya ini nggak keras? Kata baginda Nabi, imsah ra'sa yatim wa at'imil masakin. Kamu usap kepala anak yatim, maksudnya bukan diusap doang ya, kamu santuni, kamu kasihi, kamu sayangi itu anak yatim, kemudian kamu kasih makan orang miskin, maka hatimu akan lunak. Tuh. Kita doa nih selama ini punya masalah, selama ini kita doa kok kenapa nggak pernah diijabah? Doa kita nih mentok mulu, udah tiap habis sholat kita doa tapi nggak pernah diijabah. Mungkin hati kita keras, salah satu solusinya tuh datengin anak yatim, datengin orang miskin, kita kasih makan, biar rezeki kita lancar, biar usaha kita gampang, biar kita, anak-anak kita, istri kita pada sehat terus. Ya. Ada tuh orang yang duitnya banyak tapi sakit mulu,
entah dianya, entah istrinya, entah anaknya terus muter gitu kan. Ada yang kayak gitu, namanya nggak berkah ya. Dua tuh, santuni anak yatim. Bila perlu nih, ayo kita galang dana nih Musal Nurul Ikhlas. Yuk kita patungan yuk ngumpul anak yatim misal gitu kan. Boleh nggak? Boleh, silahkan gitu. Nggak ada yang sedekah, nggak ada yang jelek, semua baik, semua bagus. Dua. Ketiga adalah yang sangat saya harus ditekankan, ayyuksiru fihi min qiraati qul huwallahu ahad, memperbanyak baca surat qul huwallahu ahad. Ini sebagai zikir buat kita. Berapa yang harus kita baca Ustaz di dalam bulan Muharram tanggal 10 Muharram tersebut? Dijelaskan oleh Imam Ali radhiyallahu an, Imam Ali karramallahu wajhah, kamu baca sebanyak 1000 qul huwallah. Bisa nggak kira-kira? Sehari loh. Insya Allah enggak ini mah. Kan kita begitu. Bang, besok itu ya ada acara di rumah, datang ya. Insya Allah. Kalau udah kenceng insya Allah pasti nggak datang tuh. Insya Allahnya bohongan. Padahal insya Allah itu insya Allah ditepati ya. Kata beliau, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qara'a fi yaumi asyra alfa marrah, siapa yang baca di tanggal 10 bulan Muharram itu 1000 kali qul huwallahu ahad, nazarallahu ilaihi wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Allah akan melihat orang tersebut, maka siapa yang dilihat oleh Allah dengan rahmah, Allah akan ridha, fala yu'adzibhu abadan, orang tersebut tidak akan disiksa selama-lamanya. Kalau baca qul huwallah, jangankan 1000 Pak. Makanya kok gimana? Baca qul huwallahnya bebas. Kalau qul huwallah selama 10 Muharram. Sekarang begini, hitung-hitungannya. Waduh Ustaz, 1000 selama 1 hari di dalam bulan Muharram tanggal 10 kayaknya berat banget. Bagaimana ya? Ya udah. Artinya begini, yang penting kita laksanakan baca qul huwallah total 1000. Kita mulai dari tanggal 1 aja. 1 sampai 10, bagi 10 hari ya. 1000 bagi 10 berapa? 1000 bagi 10 100. Dalam sehari semalam sholat berapa waktu? 5. Berarti 100 bagi 5 berapa? 20. Mulai tanggal 1 nih maghrib tadi baca 20 qul huwallah. Habis isya baca 20 qul huwallah. Habis subuh baca 20. Kalau pengen ringan, ini mau memperingan doang. Maksudnya biar kita ketemu 1000 nyampe tanggal 10. Ya kan? Dicicil kalau istilahnya. Kan gak berat kalau 20. Qul huwallahu ahad. Paling juga 5 menit. Bener gak? Mampu gak nih? Kalau 20 mampu gak 20? Mampu. Paling gak sehari itu 100. Ustaz, saya maunya 1000 aja pas tanggal 10. Monggo, silakan. Emang ketentuannya begitu 1000 kata Sayyidina Ali. Tuh. Makanya jangankan 1000 ya Allah ya. Suatu ketika Rasulullah bilang begini, siapa yang bisa baca Al-Qur'an khatam 1 juz 1 sampai juz 30 dalam waktu sekejap akan aku jadikan mantu. Sayembara dah Rasulullah bilang begitu kan. Waduh, para sahabat gila, getol, berebut itu baca bismillah alhamdulillah terus. Sayyidina Ali mah santai. Kira-kira udah 5 menit, 10 menit, 15 menit baru baca itu kan. Allah. Selesai. Saya Rasulullah udah selesai. Angkat tangan Sayyidina Ali. Rasulullah bengong. Nanya, "Hei Ali, dari tadi aku lihat," ini bahasa saya, "dari tadi aku liatin kamu diem aja gitu. Orang udah baca kamu masih diem gitu kan. Orang pertengahan kamu baru baca, sekarang udah bilang selesai. Kenapa kamu ini?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali, qul huwallah 3 kali, maka sama dengan membaca Al-Qur'an dari juz 1 sampai juz 30. Satu Al-Qur'an penuh khatam. Rasulullah senyum, kata Rasulullah, "Sodakta ya Ali, kamu benar wahai Ali." Tuh, 3 kali kita baca surah Al-Ikhlas qul huwallah, maka sama aja kita seperti membaca Al-Qur'an 30 juz.
Makanya tahlil, kenapa kok qul huwallah 3 kali? Tuh, salah satu fadilah fungsinya itu. Kita baca qul huwallah 3 kali secara tidak langsung kita memberikan hadiah bacaan Al-Qur'an itu kepada si mayit. Tuh. 3 kali. Apalagi 1000, berapa kali hatam kita baca Al-Qur'an itu? 1000 dibagi 3, ayo. 333 kali kita hatam baca Al-Qur'an. Nggak baca Al-Qur'an, cuma qul huwallah doang. Bisa nggak nih diamalin? Insya Allah. Habis subuh 3 kali. Nanti kurang loh 3 kali ya Pak Haji. Kalau 3 kali mah nggak nyampe 1000 ntar. Oh, keseharian 3 kali sama. Kita baca mutawaliyat berturut-turut tuh qul huwallah 3 kali, 3 kali, 3 kali ya, 3 kali. Itu sama fadilah keutamaan nilainya seperti pahalanya kita baca Al-Qur'an 30 juz. Qul huwallah 3 kali. Tiap subuh kita baca Ustaz, bagus gitu. Kenapa? Berarti setiap subuh kita hatam Quran. Mau tidur juga. Mau tidur baca, kita hatam Quran. Tuh, apakah nggak enak? Ya, Masya Allah. Pahala mulu udah pokoknya kita mah. Ya udah, kita kembali itu ke tadi bahwa kita di bulan Muharram ini kalau bisa tanggal 10 1000 ya. 1000 kita bisa langsung sehari tanggal 10, monggo lebih baik. Kalau enggak dicicil tadi udah kelewat nih maghrib nggak baca, habis isya nggak baca, udah 2 waktu berarti 20 kelewat, 40. Subuh bacanya berarti 60. Kenapa? Maghrib belum baca 20, bener nggak? Adanya apa udah yang baca? Belum kan? Isya belum baca tadi kan? Udah 40 kan? Habis subuh 60, taruhlah paling 10 menit nggak nyampe, saya yakin qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad ahad. Enggak guys, setengah menit baca qul huwallah, bener enggak? Zikir habis subuh 60. Selama bulan Muharram sampai tanggal 10 Muharram zikir habis sholat 20 kali baca qul huwallah. Nyampe begitu tanggal 10 1000. Beres deh perkara dah. Kalau nanti mau lupa, mumpung lagi inget nih sekarang nih. Mumpung diingetin. Ya mau pakai pencetek tek boleh, mau pakai tangan juga silahkan, yang penting jumlahnya 20. Berarti subuh nanti habis sholat subuh 60. Ya, bisa kan nih? Bisa zikiran buat kita. Insya Allah. Subhanallah disambung itu nggak ada masalah. Yang penting kita baca, berarti baca qul huwallahnya langsung tuh 60 subuh. Baru yang lain tambahan. Nah kasihan kalau jadi imam kita. Kasihan makmum maksudnya. Ini imam macam nggak kira-kira banget sih. Baca qul huwallah sampai 60 kali gitu kan. Habis sholat sunnah boleh. Atau habis doa dah, kalau subuh kan nggak ada badiah kan. Habis doa kita nongkrong sebentar. Baca ke 60. Ya, agar apa? Agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah, manakala Allah ridha sama kita. Ya, manakala Allah ridha dengan apa yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjamin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Itu aja berarti 3 dah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak juga yang saya sampaikan yang kurang detail, kurang jelas, mohon dipertanyakan barang 5, 10, 15 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.